Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Ardelia. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan UNS gelombang pertama tahun 2023, di mana saya mengambil prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi Sistem Persamaan Linear 3 Variabel atau SPLTV. Di mana materi SPLTV ini sendiri merupakan materi di SMA kelas 10 dan di fase E. Sebelumnya, untuk tujuan pembelajaran dari materi yang akan dipelajari itu adalah membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi dan dilanjutkan dengan metode substitusi serta metode campuran dengan teliti. Perlu diingat dulu kembali bahwa sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV itu merupakan sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear 3 variabel atau PLTV yang sejenis, di mana persamaan linear 3 variabel yang sejenis ini merupakan persamaan-persamaan dari 3 variabel yang memuat variabel yang sama. Dan untuk bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel X, Y, dan Z ini adalah sebagai berikut. Nah, dengan AI, BI, CI, dan DI-nya itu adalah untuk I sama dengan 1, 2, dan 3. Dan ini merupakan bilangan real. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Itu ada 3 metode, di mana metode yang pertama itu adalah metode substitusi, kemudian untuk metode yang kedua itu ada metode eliminasi, dan yang metode ketiga itu adalah metode gabungan, di mana metode gabungan ini itu percampuran antara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, di mana di sini ada sebuah permasalahan terkait sistem persamaan linear 3 variabel, 2 buah buku, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus dapat dibeli dengan harga Rp14.000. Untuk 1 buah buku, 1 buah pensil, dan 3 buah penghapus dapat dibeli dengan harga Rp11.000. Dan untuk 1 buah buku, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus itu dapat dibeli dengan harga Rp9.000. Kemudian pertanyaannya adalah, berapakah harga dari masing-masing buku pensil dan penghapus tersebut? Nah, berdasarkan soal yang telah disediakan ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan dua metode yang ada, yaitu metode substitusi dan juga metode eliminasi. Untuk penyelesaian yang pertama, kita akan mencoba menggunakan metode substitusi terlebih dahulu, di mana untuk yang pertama kita tuliskan dulu hal-hal yang diketahui ini dari soal. Nah, tadi diketahui dari soal itu jika ada 3 barang yang berbeda, yaitu ada buku, kemudian pensil, dan juga penghapus. Nah, 3 barang ini kita misalkan dengan variabel yang berbeda-beda. Gimana? Kita misalkan bahwa X itu merupakan harga untuk 1 buku. Kemudian untuk variabel Y, ini kita misalkan untuk harga 1 buah pensil. Dan yang Z itu kita misalkan sebagai harga untuk 1 buah penghapus. Nah, setelah kita membuat permisalan seperti ini, baru kita akan memodelkan persamaan untuk kita cari penyelesaiannya. Nah, kita masuk ke langkah pertama, di mana
metode yang akan kita gunakan itu adalah metode substitusi. Untuk langkah pertama kita akan membuat model matematikanya terlebih dahulu dari soal cerita yang disediakan. Nah, ini kita lihat di kalimat pertama di mana ini ada 2 buah buku, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus. Berdasarkan permisalan tadi, itu X kan sebagai harga 1 buah buku, maka kita dapat tuliskan 2 buah buku ini menjadi 2X. Begitu pula dengan pensil, tadi pensil dimisalkan dengan variabel Y, dan ini hanya ada 1 buah, berarti kita bisa tulis Y saja. Dan kemudian 1 buah penghapus ini tadi dimisalkan dengan variabel Z, dan kita bisa tuliskan di sini Z saja. Nah, jadilah 2X ditambah Y ditambah Z. Nah, ketiga barang tersebut dibeli dengan harga Rp14.000. Rp14.000 itu kita letakkan di sini. Jadilah untuk persamaan yang pertama itu adalah 2X ditambah Y ditambah Z itu adalah Rp14.000. Kemudian untuk persamaan kedua dan persamaan ketiga dari soal yang ada itu juga sama caranya. Untuk persamaan kedua kita bisa lihat kalimat yang kedua yang ini, di mana untuk 1 buah buku, 1 buah pensil, dan 3 buah penghapus dapat dibeli dengan harga Rp11.000. Untuk model matematikanya yaitu X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan Rp11.000. Nah, ini nanti sebagai persamaan yang kedua. Kemudian untuk persamaan yang ketiga itu juga sama caranya. Kita bisa lihat kalimat yang ketiga ini. Untuk 1 buah buku, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus dapat dibeli dengan harga Rp9.000. Nah, ini kita bisa tuliskan X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 9.000 sebagai persamaan ketiga dari model matematika yang bisa kita buat. Nah, untuk langkah kedua, kita ambil dari persamaan 1. Dimana tadi dari persamaan 1 ini kita ambil yang kalimat pertama ini ya. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 14.000. Nah, kita tuliskan di sini. Kemudian, kita ubah persamaan ini menjadi X sama dengan, agar bisa disubstitusikan ke persamaan yang lain. Nah, untuk membuat variabel X menjadi di ruas kiri sendirian, maka kita harus memindah variabel Y dan variabel Z ini ke ruas yang ke sebelah. Nah, jadi sama artinya 2X sama dengan di awalnya positif Y karena pindah ruas ini jadi negatif Y. Kemudian untuk awalnya ini positif Z, pindah ruas jadi negatif Z. Ditambah Rp14.000. Nah, karena di sini masih 2X, di mana maksud dari 2X itu kan 2 dikali X. Nah, untuk mencari X-nya berarti 2-nya ini awalnya dikali, ketika dipindah ruas jadinya dibagi. Maka jadi X sama dengan negatif Y per 2 dikurangi Z per 2 ditambah 14.000 dibagi 2 yaitu 7.000. Nah, jadilah persamaan yang keempat dari permasalahan yang akan kita selesaikan, yaitu persamaan keempatnya yaitu X sama dengan min Y per 2 dikurangi Z per 2 ditambah 7.000. Untuk langkah yang ketiga, yaitu di mana langkah ketiga kita akan melakukan substitusi, di mana tadi kita telah mendapatkan persamaan keempat, yaitu dengan model X sama dengan seperti itu. X sama dengan itu kita substitusikan ke persamaan kedua. Untuk persamaan kedua kita bisa lihat kalimat yang kedua ini ya. Berarti persamaan kedua kan tadi X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 11.000. Nah, untuk X-nya itu kita masukkan dari persamaan 4. Jadi, di sini X-nya berubah menjadi persamaan keempat, yaitu negatif Y per 2
dikurangi Z per 2 ditambah 7.000. Kemudian baru kita lanjutkan dengan persamaan yang berikutnya. Karena Y dan Z-nya itu tidak berubah, maka kita tinggal tulis ulang saja. Ditambah Y, ditambah 3Z sama dengan Rp11.000. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari Y sama dengan, agar bisa kita substitusikan lagi ke persamaan yang lain. Nah, di sini kita menjadikan negatif Y per 2 ditambah 2Y per 2 dikurangi Z per 2 ditambah 6Z per 2 sama dengan 11.000. Ini awalnya 7.000-nya di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan jadi negatif 7.000. Jadi 11.000 dikurangi 7.000. Nah, kemudian selanjutnya Y per 2 ditambah 5Z per 2 itu sama dengan 4.000. Kemudian Y per 2 itu sama dengan negatif 5Z per 2, dimana ini dipindah ruas tadi, kemudian ditambah 4.000. Nah, karena ini di ruas kiri itu masih Y per 2, maka kita akan menjadikan Y sama dengan saja. Jadi, Y sama dengan negatif 5Z ditambah 8.000 rupiah. Dimana setelah kita menemukan Y sama dengan negatif 5Z ditambah 8.000, itu kita jadikan persamaan ini menjadi persamaan kelima. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan kelima, kita masih akan menggunakan persamaan yang keempat, yaitu di mana persamaan keempat tadi disubstitusikan ke persamaan ketiga. Nah, untuk sebelumnya itu kan langkah ketiga tadi persamaan keempat disubstitusikan ke persamaan kedua. Untuk yang ini nantinya kita akan mensubstitusikan persamaan keempat itu disubstitusikan ke persamaan ketiga. Untuk persamaan ketiganya ini bisa kita lihat di kalimat ketiga ya, yaitu untuk satu buah buku, satu buah pensil, dan satu buah penghapus itu dapat dibeli dengan harga 9.000. Nah, berarti bisa kita tuliskan X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan Rp9.000. Nah, X-nya tadi itu disubstitusikan dengan persamaan yang keempat, yaitu negatif Y per 2 dikurangi Z per 2 ditambah 7.000. Nah, untuk variabel yang lain ini tetap ya, karena tidak disubstitusikan, maka bisa ditulis ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000. Kemudian untuk penyelesaiannya, kita satukan untuk variabel Y dengan variabel Y, berarti negatif Y per 2 ditambah 2Y per 2. Karena ini penyebutnya sama-sama 2, berarti nanti bisa dioperasikan. Begitu pula dengan variabel yang Z, yaitu ketika ini dikurangi Z per 2, berarti Z-nya ini dikalikan 2 untuk penyebut dan pembilangnya. Jadi bisa kita tuliskan 2Z per 2. Sama dengan, nah 7.000-nya yang awalnya di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya sama dengan 9.000 dikurangi 7.000. Nah, untuk hasilnya tadi setelah dioperasikan, Y per 2 ditambah Z per 2 itu sama dengan 2.000. Dimana Y per 2 ditambah Z per 2 sama dengan 2000 ini kita jadikan untuk persamaan yang ke-6. Langkah selanjutnya yaitu adalah langkah kelima, di mana langkah kelima itu caranya adalah dengan memasukkan persamaan kelima ke dalam persamaan ke-6. Nah, jadi perlu diingat lagi bahwa persamaan kelima itu kita dapat Y sama dengan min 5Z ditambah 8.000. Jika ingin melihatnya, silahkan ke menit yang sebelumnya ya. Nah, persamaan 5 tersebut dimasukkan ke dalam persamaan 6. Nah, untuk persamaan 6 ini masih bisa kita lihat ya, seperti ini persamaan 6, yaitu Y per 2 ditambah Z per 2 itu sama dengan 2000. Nah, jadi
Karena persamaan kelima itu bentuknya Y sama dengan, maka Y dari persamaan ke-6 ini kita ganti. Jadinya 5Z per 2, negatif 5Z per 2 ditambah 8.000 per 2 ditambah Z per 2. Kemudian sama dengan 2000. Kemudian di sini bisa kita hitung ya bahwa 8.000 dibagi 2 itu adalah 4.000. Jadi bisa dituliskan negatif 5Z per 2 ditambah 4.000 ditambah Z per 2 itu sama dengan 2.000. Nah, ini Z sama Z-nya bisa kita operasikan, di mana ini negatif 5Z ditambah Z, yaitu adalah negatif 4Z. Dan sama dengan 4.000-nya kita pindah ruas ke ruas kanan, jadi 2.000 dikurangi 4.000. Nah, untuk negatif 4Z dibagi 2 itu hasilnya adalah 2Z, sama dengan 2.000 dikurangi 4.000 itu hasilnya adalah negatif 2.000. Jadi didapat untuk variabel Z-nya itu adalah Rp1.000. Nah, kemudian kita tinggal mencari untuk variabel yang Z, Y, dan juga variabel X. Nah, pada kesempatan ini kita cari yang variabel Y terlebih dahulu, di mana untuk mencari variabel Y itu caranya, karena tadi kita sudah mendapatkan variabel Z hasilnya adalah 1000, maka kita bisa substitusikan variabel Z ini ke dalam persamaan yang kelima. Di mana ini ya, persamaan yang kelima sudah saya tuliskan di sini, yaitu Y sama dengan negatif 5Z ditambah 8.000. Nah, Z-nya ini kita ganti dengan 1000. Kita masukkan. Nah, sama dengan Y sama dengan dikurangi 5 dikali dengan Z-nya, yaitu Z-nya adalah 1000 ditambah 8.000. Nah, sama artinya Y ini ya, negatif 5.000 ditambah 8.000 hasilnya adalah 3.000. Jadi hasil dari variabel Y-nya itu kita dapat adalah 3.000. Nah, terakhir nih, berarti Z-nya udah ketemu, Y-nya udah ketemu, kita tinggal mencari X-nya saja. Nah, ini caranya mudah, yaitu dengan mensubstitusikan Y dan Z-nya itu ke dalam persamaan 4. Di mana ini sudah saya tuliskan terkait persamaan yang keempat, yaitu X sama dengan negatif Y per 2 dikurangi Z per 2 ditambah 7.000. Nah, kita tinggal masukkan Y ini sebagai 3.000 dan Z yang ini sebagai 1.000. Jadi bisa dituliskan seperti ini ya. X sama dengan negatif Y-nya kita ganti dengan 3.000. 3.000 per 2 dikurangi Z kita ganti dengan 1000 ya. 1000 per 2 ditambah 7000. Nah, hasilnya berarti bisa kita hitung ya, ini X sama dengan negatif 1500 dikurangi 500 ditambah 7000. Nah, jadinya negatif 2000 ditambah 7000. Hasilnya adalah X sama dengan Rp5.000. Nah, kita ingat lagi ya bahwa tadi X-nya itu kita misalkan sebagai harga dari satu buah buku dan Y-nya itu adalah harga dari satu buah pensil dan Z-nya itu adalah harga dari satu buah penghapus. Nah, karena X-nya kita temukan hasilnya adalah 5.000, berarti harga satu buah bukunya itu adalah Rp5.000. Nah, tadi Y-nya kita ketemu adalah 3.000, maka harga satu buah pensilnya itu adalah Rp3.000. Dan yang terakhir, Z-nya sudah ditemukan 1.000, maka bisa kita tuliskan bahwa harga satu buah penghapus itu adalah Rp1.000. Nah, ini sudah selesai terkait penyelesaian dari soal cerita ini menggunakan metode substitusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan soal yang sama ya, cuman menggunakan penyelesaian yang berbeda, yaitu kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu adalah metode eliminasi. Nah, untuk metode eliminasi ini perlu diketahui dulu ya bahwa eliminasi itu adalah menghilangkan. Jadi,
tugas kita di sini nanti adalah untuk menghilangkan salah satu variabel yang ada. Nah, kita tulis dulu ya, soalnya masih sama. Untuk langkah pertamanya juga masih sama, yaitu adalah dengan memisalkan. Jadi untuk SPLTV ini memang sangat penting untuk memisalkan suatu variabel seperti ini ya. Nah, di mana X-nya ini kita masih sama seperti tadi. X-nya ini sebagai harga satu buah buku, Y-nya ini juga sebagai harga untuk satu buah pensil, dan Z-nya ini adalah harga untuk satu buah penghapus. Nah, kemudian untuk metode penyelesaiannya kita tentu akan menggunakan eliminasi. Maaf, ini masih salah. Seharusnya ini metode eliminasi. Nah, kemudian untuk langkah pertamanya itu juga masih sama dengan metode substitusi yang tadi kita pelajari, yaitu dengan membuat model matematikanya. Kita tinggal lihat ya soalnya 2 buah buku, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus. Berarti bisa kita tulis 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan Rp14.000. Kemudian untuk yang persamaan kedua, ini ada 1 buah buku, 1 buah pensil, dan 3 buah penghapus. Itu bisa kita tulis X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan Rp11.000. Itu sebagai persamaan kedua. Dan yang terakhir itu adalah X ditambah Y ditambah Z, atau 1 buah buku ditambah 1 buah pensil ditambah 1 buah penghapus. Ya, X ditambah Y ditambah Z sama dengan Rp9.000, di mana yang terakhir ini menjadi persamaan yang ketiga. Nah, yang ditanyakan juga masih sama ya. Berapa harga dari 1 buah buku, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus? Nah, kita kali ini akan menyelesaikan menggunakan masalah metode eliminasi. Untuk langkah keduanya, kita akan menggunakan dua persamaan yang ada, di mana yaitu kita akan menggunakan persamaan yang ke-1 dan persamaan yang kedua, di mana dari langkah kedua ini kita akan mengeliminasi variabel Z, atau tugas kita di sini adalah untuk menghilangkan variabel Z. Nah, untuk menghilangkan kedua variabel Z yang ada di setiap persamaan ini, caranya adalah kita harus membuat bilangan konstanta yang sama di antara variabel tersebut. Jadi misal yang atas ini kan persamaannya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan Rp14.000. Nah, kita lihat lagi nih, konstanta Z-nya itu kan 1 saja. Sedangkan untuk yang persamaan yang kedua itu konstanta Z-nya itu adalah 3. Nah, agar keduanya itu bisa dikurangi dan hasilnya adalah 0, maka kita ubah yang atas ini, atau kita ubah dari yang persamaan 1 ini, kita membuat Z-nya itu memiliki konstanta 3, yaitu dengan mengalihkan seluruh persamaan yang pertama itu dengan dikali 3. Nah, jadi kita kalikan ya, persamaan yang pertama, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 14.000, kita kalikan 3. Jadinya, ya 2X dikali 3 itu 6X, kemudian Y dikali 3 itu ada 3Y, kemudian Z dikali 3 itu adalah 3Z. Nah, jangan lupa yang belakang juga dikalikan 3, yaitu 14.000 dikalikan 3 itu sama dengan 42.000. Nah, kemudian untuk persamaan kedua ini tetap, karena tugas kita di sini adalah untuk menghilangkan Z. Nah, karena ini konstantanya udah 3Z, maka kita nggak perlu mengalihkan lagi. Jadi, kita kalikan 1 saja, agar persamaan ini angkanya tidak berubah. Nah, jadi kita ini ya, persamaan yang kedua tetap seperti ini. X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 11.000. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengurangi kedua persamaan ini, sehingga Z-nya itu akan hilang. Karena ketika 3Z dikurangi 3Z, itu hasilnya adalah 0. Nah, berarti tugas kita di sini untuk mengeliminasi Z itu sudah selesai. Karena hasil yang didapat itu nanti tidak ada Z-nya, yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan 31.000.
Nah, ini kita dapat untuk persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang ketiga, di mana langkah ketiga ini kita juga mempunyai misi yang sama nih, yaitu misi untuk mengeliminasi variabel Z. Tapi, kita akan mengeliminasi variabel Z itu dari persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Nah, kita ambil persamaan kedua, yaitu X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 11.000. Dan persamaan yang ketiga itu adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 80.000. Nah, di sini kita akan menghilangkan variabel Z nih. Nah, kita lihat lagi nih ya, variabel Z. Untuk persamaan pertama udah 3Z. Untuk persamaan kedua ternyata masih Z saja. Nah, agar bisa dikurangi dan hasilnya adalah 0, maka kita perlu mengalihkan persamaan kedua ini dengan dikalikan 3. Nah, jadinya seperti ini ya. Untuk persamaan 1 tetap dikalikan 1 saja agar angkanya tidak berubah, yaitu X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 11.000. Tapi untuk persamaan yang bawah ini, itu kita kalikan 3 agar konstanta Z-nya itu juga menjadi 3. Jadi hasilnya adalah 3X ditambah 3Y ditambah 3Z itu sama dengan 27.000. Nah, kedua persamaan ini dikurangi ya. Ini kita kurangi satu-satu seperti ini. X dikurangi 3X, yaitu hasilnya adalah min 2X. Kemudian Y dikurangi 3Y, berarti nanti hasilnya adalah min 2Y. Kemudian 3Z dikurangi 3Z. Nah, 3Z dikurangi 3Z itu adalah hasilnya 0. Berarti kita telah melaksanakan eliminasi dari variabel Z karena hasilnya sudah 0. Nah, kemudian jangan lupa yang belakang juga dikurangi, yaitu 11.000 dikurangi 27.000. Hasilnya adalah negatif 16.000. Nah, persamaan min 2X dikurangi 2Y sama dengan min 16.000 ini kita jadikan sebagai persamaan yang kelima. Nah, langkah yang keempat yaitu adalah langkah untuk mengeliminasi Y dari persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima, di mana kita perlu ingat lagi ya bahwa persamaan keempat dan persamaan kelima ini merupakan hasil dari eliminasi set yang tadi telah kita lakukan. Nah, persamaan 4 bisa kita tuliskan yang atas ini ya, yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan 31.000. Kemudian untuk yang persamaan kelima itu adalah negatif 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 16.000. Nah, perlu kita ketahui ya, karena di sini tugas kita adalah untuk mengeliminasi Y, untuk menghilangkan variabel Y. Nah, maka yang perlu dilihat itu adalah koefisien dari variabel Y. Nah, kita lihat nih, dua persamaan ini kan sama-sama punya variabel Y. Nah, untuk persamaan yang keempat ini, koefisien dari variabel Y-nya itu adalah positif 2. Sedangkan untuk variabel Y pada persamaan yang kelima ini punya koefisiennya adalah negatif 2. Nah, karena kita akan menghilangkan Y, maka kita tinggal menjumlahkan kedua persamaan ini agar ketika koefisiennya ini saling dijumlahkan ini nanti hasilnya adalah 0. Nah, jadi kita langsung jumlahkan saja, di mana ini ya, 5X ditambah negatif 2X. Berarti hasilnya adalah 3X. Nah, kemudian yang ini ya, 2Y ditambah negatif 2Y. Oh, ternyata 0. Nah, berarti di sini kita telah berhasil untuk mengeliminasi variabel Y. Dan ketika hasilnya 0, ini kita tidak perlu menuliskannya. Nah, kemudian sama dengan konstantanya ini ada 31.000 ditambah negatif 16.000, yaitu adalah 15.000. Nah, didapat bahwa X-nya itu adalah
5.000. Dari 15.000 dibagi 3, yaitu X sama dengan 5.000. Untuk langkah yang kelima, tadi kita udah dapat variabel X-nya ya. Nah, untuk langkah yang kelima kita juga akan melakukan eliminasi, tapi tadi dilakukan eliminasi terhadap variabel Y, maka langkah yang ini kita akan mengeliminasi variabel X dari persamaan 4 dan 5. Kita tuliskan lagi nih. Persamaan yang keempat yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan 31.000. Dan persamaan yang kelima itu adalah negatif 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 16.000. Nah, karena kita akan mengeliminasi X, itu yang perlu kita lihat adalah yang koefisien dari nilai X. Untuk persamaan 4, ternyata koefisien dari variabel X-nya adalah 5 nih. Sedangkan untuk yang koefisien dari variabel X di persamaan kelima, ternyata adalah negatif 2. Nah, agar kita bisa menghilangkan keduanya, maka kita perlu menjadikan koefisien dari persamaan 4 dan 5 ini menggunakan angka yang sama. Jadi, kita akan membuat koefisiennya menjadi 10 keduanya. Jadi 5X ditambah 2Y sama dengan 31.000 ini, agar 5X-nya bisa menjadi 10X, kita kalikan dengan 2. Seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah 10X ditambah 2Y dikali 2, 4Y, kemudian 31.000 dikali 2, itu adalah 62.000. Nah, kemudian untuk persamaan kelima, karena kita akan mengeliminasi X-nya itu menjadi 10, negatif 10X, berarti negatif 2X ini nantinya harus kita kalikan dengan angka 5. Nah, begitu pula dengan seluruh persamaan yang kelima ini, kita kalikan dengan angka 5. Yaitu negatif 2X dikali 5 itu adalah negatif 10X. Kemudian negatif 2Y dikalikan 5 itu adalah negatif 10Y. Dan min 16.000 itu dikalikan 5 adalah negatif 80.000. Nah, karena ini tadi ya, karena persamaan 4 itu 10-nya positif dan persamaan yang kelima itu 10-nya negatif, maka kita tinggal menjumlahkan saja agar hasil dari koefisien X-nya itu menjadi 0. Nah, ketika kita jumlahkan satu-satu dari depan ya, 10X ditambah negatif 10X, jadinya adalah 0. Kemudian sebelahnya nih, 4Y ditambah negatif 10Y, jadinya adalah negatif 6Y. Kemudian yang terakhir ini 62.000 ditambah negatif 80.000. Itu adalah negatif 18.000. Nah, ini berarti kita udah berhasil ya mengeliminasi variabel X-nya. Jadi didapat bahwa negatif 6Y sama dengan negatif 18.000. Nah, Y-nya ini sama dengan negatif 18.000 dibagi negatif 6, yaitu Y sama dengan Rp3.000. Nah, kita dapat ya hasil dari variabel Y-nya ternyata adalah Rp3.000. Nah, untuk yang terakhir, kita udah dapat nih. Kita udah dapat X-nya udah dapat, Y-nya udah dapat. Nah, untuk langkah yang terakhir nih, berarti kita akan mengeliminasi dua variabel sekaligus, yaitu terkait variabel X dan variabel Y, dari persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Nah, untuk yang persamaan yang kedua ini ya, yang X ditambah Y tambah 3Z sama dengan 11.000. Dan untuk persamaan yang ketiga, ini ada X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000. Nah, karena kita akan mengeliminasi dua persamaan ini, kita lihat dulu nih, variabel X dan Y-nya. Oh, ternyata untuk koefisien dari variabel X ini udah sama-sama 1 nih. Berarti tinggal dikurangin aja biar jadi 0. Begitu pula yang variabel Y nih. Ternyata untuk koefisien dari variabel Y di persamaan 2 dan 3 itu udah sama-sama 1 nih. Nah, jadi tinggal dikurangi juga biar hasilnya jadi 0. Oke, berarti ini kita tinggal kurangi ya dua persamaan tersebut.
di mana X dikurangi X itu 0, Y dikurangi Y itu 0, kemudian 3Z dikurangi Z itu adalah 2Z. Dan yang ini 11.000 dikurangi 9.000 itu adalah 2.000. Nah, Z-nya kita dapat 2.000 dibagi 2, yaitu adalah 1.000. Nah, berarti udah ketemu semua ya. X tadi udah, Y tadi udah, dan Z ini juga udah. Kita langsung tuliskan kesimpulannya aja. Jadi, harga satu buah buku itu adalah Rp5.000, yaitu tadi disimbolkan dengan variabel X. Kemudian untuk harga satu buah pensilnya itu adalah Rp3.000, di mana tadi satu buah pensil itu disimbolkan dengan variabel Y. Dan yang terakhir, harga satu buah penghapus itu adalah Rp1.000, di mana penghapus ini kita misalkan dengan variabel Z. Nah, seperti itu ya. Ternyata setelah kita menggunakan dua metode yang berbeda, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi, hasilnya tetap sama ya. Di mana harga satu buah buku itu tetap Rp5.000, harga satu buah pensil itu tetap Rp3.000, dan harga satu buah penghapus itu tetap Rp1.000. Ini kita sudah sampai di kesimpulan, di mana hari ini kita sudah belajar terkait persamaan linear tiga variabel, di mana PLTV itu merupakan sebuah bentuk relasi atau sama dengan bentuk aljabar yang memiliki tiga variabel yang berbeda, dan ketiganya itu berpangkat 1. Kemudian untuk sistem persamaan linear tiga variabel atau SPLTV itu merupakan sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear tiga variabel yang saling sejenis. Dan kemudian tadi kita juga telah membahas terkait cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode yang berbeda, yaitu metode substitusi dan eliminasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode gabungan. Atau gabungan di sini artinya kita menggabungkan antara metode eliminasi dan juga metode substitusi. Nah, kita sudah sampai di akhir materi ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.